Namanya Bagus. Pria sederhana dari Klaten, Jawa Tengah, yang mengadu nasib ke Amerika sebagai caregiver. Hidup bukan perkara mudah sejak ibunya meninggal dan adiknya harus sekolah. Bagus, dengan tekad dan doa, meninggalkan tanah kelahirannya demi kehidupan yang lebih baik. Ia tak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya akan membawanya ke rumah seorang wanita paruh baya bernama Emily Charter, mantan editor majalah sastra ternama di New York. Sejak kecelakaan mobil 3 tahun lalu, Emily lumpuh dari pinggang ke bawah. Ia kesepian, sinis, dan sinar hidupnya nyaris padam. Hingga Bagus datang. Awalnya, hubungan mereka dingin. Emily terbiasa dengan perawat yang berganti-ganti, dan ia yakin Bagus akan seperti yang lain, profesional tapi tanpa hati. Tapi Bagus berbeda. Ia sabar, telaten, dan punya cara tersendiri dalam merawat. Ia tak hanya membantu secara fisik, tapi juga hadir sebagai manusia. Setiap pagi, Bagus akan menyeduhkan teh melati untuk Emily, menggantikan kopi pahit yang biasa ia minum. Katanya, teh ini dari kampung saya, Mbak. Wanginya bisa bikin hati tenang. Emily hanya mengangguk, namun diam-diam ia menanti pagi datang agar bisa mencium wangi teh yang sama. Suatu malam musim dingin, listrik padam karena badai salju. Rumah menjadi gelap dan dingin. Emily panik, namun Bagus menenangkan dengan menyelimutinya dan menyalakan lilin di sudut ruangan. Mereka duduk berdampingan di depan perapian, dan untuk pertama kalinya, Emily bercerita tentang masa mudanya, patah hati, dan kenapa ia tak pernah menikah. Bagus mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang, luka tak harus disembuhkan. Cukup dirangkul, ucapnya pelan. Kata-kata itu meresap dalam dada Emily. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan. Tanpa sadar, Emily menanti suara langkah Bagus setiap pagi, senyum hangatnya, dan cara ia menyanyikan lagu Jawa saat membersihkan rumah. Ia mulai membaca buku-buku yang Bagus pinjam dari perpustakaan kota, novel Pramudia, puisi Sapardi, bahkan cerita rakyat Jawa. Suatu sore, saat Bagus sedang menyusun bantal di kursi rodanya, Emily bertanya, "Apakah kamu rindu rumah?" Bagus tersenyum, "Selalu. Tapi saya menemukan rumah lain di sini." Emily terdiam. Dadanya menghangat. Perasaan tumbuh pelan-pelan, seperti akar pohon yang menyusup ke celah tanah. Tak ada pengakuan cinta, tak ada pelukan dramatis. Hanya keheningan penuh makna, dan tatapan yang bicara lebih dari 1000 kata. Sampai suatu hari, saat Emily jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Bagus tak bisa menahan emosinya. Ia tak tidur, tak makan, hanya duduk di samping ranjang rumah sakit sambil menggenggam tangan Emily yang dingin. Ketika Emily sadar, ia melihat mata Bagus sembab. "Kenapa kamu menangis?" tanyanya lirih. Bagus menggeleng, menunduk, lalu akhirnya berani berkata, "Karena saya takut kehilangan kamu." Emily menatapnya lama, lalu tersenyum. "Saya juga. Saya pikir, saya sudah terlalu tua untuk jatuh cinta. Tapi ternyata, cinta tak mengenal waktu." Sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi sekadar antara perawat dan pasien. Mereka berbagi hidup, tawa, dan air mata. Emily mulai menulis lagi, dan buku pertamanya pasca kecelakaan adalah memoir berjudul The Man Who Brought the Sun, terinspirasi dari Bagus. Saat buku itu diluncurkan, Emily duduk di atas panggung, dan di sampingnya, Bagus berdiri dalam setelan batik khas Solo. Di depan para tamu, Emily berkata, "Ia datang dari jauh untuk merawat tubuhku. Tapi lebih dari itu, ia menyembuhkan jiwaku." Setelah acara, saat matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi New York, Emily menggenggam tangan Bagus. "Bolehkah aku ikut kamu pulang ke Jawa suatu hari?" Bagus menoleh padanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Selalu ada ruang untuk kamu di rumah saya. Dan di hati saya." Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Emily merasa benar-benar hidup. Cinta datang dari arah yang tak disangka. Tapi mungkin, cinta memang begitu, ia tak pernah datang saat dipanggil, tapi selalu hadir saat paling dibutuhkan. Hari-hari berlalu dan musim dingin mulai melunak. Salju di halaman perlahan mencair, dan sinar matahari yang dulu terasa dingin kini mulai membawa kehangatan. Di rumah bergaya kolonial itu, suasana juga mulai berubah. Tak hanya cuaca, hati mereka pun diam-diam menghangat. Seorang pria asal Jawa berwajah lembut mulai mengenal setiap detail kebutuhan majikannya, seorang wanita paruh baya asal Amerika di kursi roda, rambut perak berpenampilan seksi, yang dulu dingin dan menjaga jarak. Kini, ia sering tersenyum, bahkan sesekali tertawa karena candaan khas pria itu yang dibalut logat medoknya. Suatu pagi, pria itu membawa sebuah bungkusan dari toko Asia,
bahan-bahan untuk membuat gudeg. Ia menghabiskan 2 jam di dapur, wajahnya fokus namun bahagia. Wanita itu mencium aroma manis dan gurih yang asing namun menggoda. Ketika disuguhkan, ia tampak ragu. Aku enggak janji cocok, tapi ini makanan kesukaan ibuku, kata pria itu sambil menyodorkan piring. Wanita itu mencicipi. Matanya membulat. This is unexpectedly delicious. Lumayan kan, Mbak? Stop calling me Mbak. My name is Emily. Pria itu tertawa kecil. Oke, Mbak Emily. Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, tawa mereka menyatu dalam ruang yang dulu sepi. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Emily mulai minta didampingi saat membaca. Ia minta diceritakan kisah-kisah dari Jawa, tentang Roro Jonggrang, tentang Gunung Merapi, tentang pasar malam dan bunyi gamelan. Suaranya memecah keheningan, dan pria itu menjadi narator dari kehidupan yang jauh, namun kini terasa dekat. Di suatu sore saat langit berwarna oranye keemasan, Emily berkata pelan, You know, I used to be afraid of being alone. But now, I'm more afraid of you going home. Pria itu terdiam. Kata-kata itu seperti angin yang menerpa hatinya. Ia tahu, dalam kesunyiannya, wanita itu telah membuka ruang bagi perasaan yang tak terduga. Dan ia pun merasakan hal yang sama. Tapi apa itu mungkin? Ia hanya seorang pekerja asing. Ia bukan siapa-siapa. Namun hidup, seperti cinta, tak selalu logis. Malam itu, pria asal Jawa itu duduk di teras belakang. Ia menatap langit New York, tapi pikirannya melayang ke Klaten, ke sawah, ke angin malam yang membawa bau tanah basah, ke suara adzan dari masjid kecil. Tiba-tiba pintu terbuka. Emily keluar dengan selimut menutupi tubuhnya. Ia duduk di sebelahnya, diam. Kamu tahu, ucap Emily, aku sudah hidup lama. Aku sudah melihat banyak orang. Tapi kamu satu dari sedikit yang membuatku merasa dihargai sebagai manusia. Pria itu menoleh. Saya hanya melakukan tugas saya. Tidak, Emily menggeleng. Orang lain mungkin merawat tubuhku. Tapi kamu menyentuh jiwaku. Tak ada kata-kata setelah itu. Hanya keheningan, dan tangan mereka yang akhirnya saling menemukan. 3 bulan kemudian, Emily menunjukkan sebuah naskah kepada pria itu. Apa ini? Tanyanya. Buku baruku. Tentang kamu. Pria itu membuka halaman pertama. Tertulis, To the man who brought light into my longest night. Ia menahan air mata. Tak percaya bahwa kisah kecil mereka kini menjadi sesuatu yang akan dibaca dunia. Peluncuran buku itu menjadi peristiwa penting. Emily duduk di atas panggung, mengenakan gaun merah anggun, dengan pria asal Jawa di sampingnya dalam balutan batik hitam emas. Para tamu undangan, kritikus sastra, hingga jurnalis memuji kisah dan gaya penulisannya. Salah satu wartawan bertanya, apakah ini hanya kisah fiksi atau berdasarkan kisah nyata? Emily tersenyum, lalu menggenggam tangan pria itu. Benar terjadi. Kadang cinta datang dari tempat paling tak terduga. Setelah acara, mereka kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa asing, kini sudah seperti rumah bersama. Pria itu mengangkat Emily dari kursi rodanya dan memindahkannya ke sofa. Mereka menonton film lama sambil berbagi popcorn dan tawa. Tiba-tiba, Emily bertanya, kalau suatu hari aku ke Jawa, apa yang akan kamu tunjukkan pertama kali? Pria itu menjawab cepat, kubawa kamu ke rumah saya. Di belakangnya ada pohon mangga besar. Di sanalah saya dulu sering duduk bersama ibu saya. Emily terdiam, lalu berkata lirih, aku ingin ke sana. Mungkin kita bisa duduk bersama, dan kamu ceritakan lagi kisah-kisah Jawa itu. Ia tersenyum. Bukan cuma cerita, saya juga mau bikin kamu gudeg tiap pagi. Emily tertawa. Kalau begitu, aku pasti betah. Malam itu, saat mereka tertidur dalam pelukan yang tenang, pria asal Jawa itu tahu, ia mungkin berada jauh dari tanah kelahiran, tapi ia tak lagi jauh dari rumah. Karena rumah, sejatinya, adalah tempat di mana hati merasa tenang. Dan kini, rumah itu bernama Emily. Hari-hari setelah peluncuran buku berjalan seperti mimpi yang terlalu indah untuk dibangunkan. Media sosial ramai membicarakan kisah cinta tak biasa antara seorang pria asal Jawa berwajah lembut dan seorang wanita paruh baya asal Amerika di kursi roda, rambut perak berpenampilan seksi, yang menemukan kembali hidupnya dari balik luka. Namun di balik gemerlap dan senyum yang kerap terpampang dalam bingkai foto dan wawancara, diam-diam hati pria itu mulai terusik. Ia mulai sering melamun, memandangi foto lama keluarganya yang kini hanya tersisa adik dan ayah di kampung. Surat dari rumah datang, membawa kabar bahwa sang ayah mulai sakit-sakitan. Rasa bersalah menyelinap, seperti bayangan panjang di sore hari.
Sore itu, Emily memergoki pria itu menangis di dapur, berusaha diam-diam menyeka air mata sambil menyiapkan wedang jahe. "Kamu menangis?" tanyanya lembut dari balik kursi roda. Pria itu menoleh cepat, tersenyum kaku. "Enggak, cuma kelilipan jahe." Emily menghampiri, menatapnya tanpa bertanya banyak. Ia tahu tatapan yang menyimpan rindu. Ia mengenal rindu itu karena ia dulu pernah dibiarkan sendiri olehnya. "Aku tahu kamu ingin pulang," ucap Emily pelan. Pria itu terdiam. Matanya merah. "Kamu harus pulang. Ayahmu butuh kamu. Aku akan baik-baik saja." Tapi pria itu menggeleng cepat. "Saya nggak bisa ninggalin kamu. Dan aku tak ingin menjadi alasan kamu menjauh dari keluargamu." Hening. Lalu, Emily menggenggam tangannya. "Aku ingin ikut kamu ke Jawa." Pria itu membelalak. "Apa?" Emily tersenyum. "Bukankah kamu bilang, di bawah pohon mangga itu tempat favoritmu? Aku ingin duduk di sana, mendengar suara angin yang selalu kamu ceritakan. Dan kalau kamu izinkan, mungkin aku bisa jadi bagian dari keluarga kecilmu." 6 minggu kemudian, mereka tiba di Bandara Internasional Yogyakarta. Mata pria itu berkaca-kaca melihat hamparan sawah, suara burung, dan udara tropis yang tak tergantikan. Di pintu kedatangan, adiknya menyambut dengan pelukan panjang. Di belakang, tampak kursi roda yang sudah disiapkan untuk Emily. Rumah kecil di Klaten menyambut mereka hangat. Ayah pria itu, meski tubuhnya lemah, tersenyum lebar saat melihat sang putra kembali, kini membawa seorang wanita asing dengan sorot mata penuh ketulusan. Hari-hari di desa berjalan lambat, tapi justru itulah keindahannya. Emily, yang biasa hidup dengan ritme kota besar dan dikelilingi teknologi, kini duduk di serambi rumah, mengenakan daster bunga, tertawa bersama ibu-ibu tetangga yang mengajarinya membuat bakwan. "Waktu pertama aku lihat dia, kupikir ini bule nyasar," kata salah satu tetangga sambil tertawa. "Tapi sekarang dia malah jadi ratu kampung." Pria itu hanya tertawa. Ia melihat Emily belajar bahasa Jawa pelan-pelan, menyebut kata "terima kasih" dengan logat yang lucu, tapi justru membuat semua orang menyukainya. Di malam hari, mereka duduk di bawah pohon mangga. Pria itu memainkan seruling bambu kecil, sedangkan Emily mendengarkan sambil memejamkan mata. Tak ada kata-kata, hanya desir angin dan nyanyian jangkrik sebagai musik latar. Lalu, suatu malam, Emily berkata dengan suara pelan, "Aku tidak pernah merasa seutuh ini, bahkan ketika kakiku masih bisa berjalan." Pria itu menoleh. "Kenapa?" "Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dicintai tanpa harus berdiri, tanpa harus tampil sempurna." Pria itu menunduk, menggenggam tangannya. "Saya mencintai kamu, bukan karena siapa kamu dulu, tapi karena siapa kamu sekarang." 3 bulan setelah tinggal di Jawa, Emily memutuskan menulis buku lagi. Kali ini bukan memoir, tapi novel romansa berlatar desa, tentang seorang wanita asing yang menemukan rumah di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Ia menulis di teras, ditemani teh panas dan suara ayam tetangga. Setiap pagi, pria itu menyuapinya bubur kacang ijo dan mencium dahinya. Mereka menjalani hidup sederhana, tanpa mobil mewah, tanpa pesta, tanpa kursi yang bergulir otomatis, namun penuh cinta yang tidak tergantung kaki, tidak tergantung status, hanya tergantung pada keberanian hati. Suatu hari, di hadapan keluarga dan tetangga, pria asal Jawa itu berdiri di depan rumah, mengenakan beskap sederhana. Ia menggenggam tangan Emily, yang kini mengenakan kebaya dengan rambut disanggul rapi. "Bapak, saya mau melamar wanita ini. Dia memang datang dari jauh, tapi hatinya sudah lama tinggal di sini." Ayahnya hanya mengangguk sambil menahan air mata. Dan hari itu, 2 hati dari 2 dunia yang berbeda resmi bersatu. Malamnya, setelah semua tamu pulang dan hanya suara kodok yang menemani, Emily menatap pria itu dan berkata, "Aku tahu kakiku tak akan bisa berjalan. Tapi bersamamu, aku merasa melangkah setiap hari." Pria itu tersenyum. "Karena kita berjalan dengan hati, bukan kaki." Dan di bawah langit Jawa yang dihiasi bintang, cinta mereka terus tumbuh. Tak pernah berdiri, tapi selalu melangkah, bersama. Pagi di desa Klaten selalu menyajikan harmoni. Kokok ayam, langkah petani menuju sawah, dan aroma kayu bakar dari dapur menjadi latar keseharian yang perlahan menjelma menjadi bagian dari hidup Emily. Seorang wanita paruh baya asal Amerika di kursi roda, rambut perak berpenampilan seksi, yang dulunya gemar kopi latte dan suara sirine kota, kini terbiasa dengan teh tubruk dan gamelan dari radio tua di pojok ruang. Seorang pria asal Jawa berwajah lembut, yang kini menjadi suaminya, seringkali memperhatikannya dari kejauhan dengan perasaan campur aduk.
Ia melihat bagaimana Emily berubah, dari wanita keras kepala menjadi perempuan yang mudah tersenyum hanya karena bunga kembang sepatu bermekaran di pekarangan. Namun perubahan itu tak datang tanpa tantangan. Hari itu, Emily kehilangan kesadaran sejenak saat sedang menulis di beranda. Ia terbangun di atas tikar, dikelilingi oleh suaminya dan tetangga. Pingsan, kata mereka. Tapi bagi pria itu, ini lebih dari sekadar pingsan. Ini adalah alarm. Mereka memutuskan pergi ke RS besar di Jogja. Hasil pemeriksaan menyatakan penyakit saraf degeneratif yang dialami Emily mulai mempercepat kerusakan organ. Dokter berkata pelan, ia mungkin tak punya waktu banyak. Pria itu tak langsung menyampaikan semuanya. Ia hanya bilang Emily harus lebih banyak istirahat. Tapi Emily tahu. Tatapan suaminya lebih jujur dari kata-katanya. Malam itu, saat gerimis turun, Emily memeluknya dari kursi roda. Kalau waktuku tidak lama lagi, izinkan aku menghabiskannya di sini, bersamamu. Tanpa rumah sakit. Tanpa alat. Hanya dengan cinta dan langit Jawa. Pria itu tak menjawab. Ia hanya mencium keningnya dan memeluk lebih erat. Hari-hari setelahnya berubah jadi puisi yang dibacakan perlahan oleh waktu. Emily menulis setiap hari, walau tangannya makin gemetar. Ia menulis surat untuk suaminya. Untuk ayah mertuanya. Untuk anak-anak tetangga yang sering menolong mendorong kursi rodanya ke sawah. Bahkan untuk tukang bakso keliling yang tiap sore datang dengan klakson khasnya. Ia ingin meninggalkan jejak. Suaminya, di sisi lain, mulai belajar hal-hal baru. Ia belajar cara menyuntik insulin, cara memijat saraf, cara menenangkan kejang otot. Ia melakukannya tanpa keluh, tanpa air mata di depan istrinya. Tapi tiap malam, di dapur gelap, ia menangis dalam diam. Suatu malam, Emily terbangun dan memanggilnya. Kamu tidak sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu boleh lemah juga. Pria itu menggenggam tangannya. Aku takut. Takut kehilangan? Ia mengangguk. Emily tersenyum. Kamu tidak akan kehilangan aku. Karena kamu menyimpan bagian terbaik dari aku dalam setiap harimu. 3 bulan kemudian, tubuh Emily melemah drastis. Tapi semangatnya tak padam. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, ia minta dibawa ke bawah pohon mangga. Dikelilingi bunga melati dan suara anak-anak desa yang menyanyikan lagu Jawa, Emily duduk mengenakan kebaya putih dan selendang batik. Aku ingin kamu ingat hari ini, katanya lirih. Setiap hari bersamamu adalah hari yang aku ingat, jawab suaminya. Kalau suatu saat aku tak bisa bicara lagi, tak bisa melihat, atau tak bisa bernapas, bacakan aku kisah-kisah itu. Tentang Roro Jonggrang. Tentang pasar malam. Tentang teh melati di sore hari. Ia tersenyum. Lalu tertidur dalam pelukan pria yang kini meneteskan air mata di bahunya. Beberapa minggu kemudian, Emily menghembuskan napas terakhir di rumah mereka. Dengan damai. Dikelilingi cinta. Dengan naskah novel terbarunya masih terbuka di laptopnya, cinta yang tak pernah duduk diam. Pemakamannya dihadiri seluruh desa. Tak ada yang melihatnya sebagai orang asing. Ia adalah bagian dari tanah itu. Dari hati mereka. Suaminya membacakan pidato pendek. Dia datang dengan roda, tapi membuat dunia kami berputar. Dia tak berjalan, tapi mengajari kami cara melangkah. Dia bukan hanya istriku. Dia adalah rumah. Setahun setelah kepergiannya, pria itu membuka perpustakaan kecil di rumah. Di dalamnya ada rak khusus bernama Emily S. Corner, berisi buku-buku tentang cinta, kehidupan, dan 2 novel karya Emily. Anak-anak sering datang ke sana untuk belajar dan mendengarkan kisah. Ia membacakan dongeng sambil menyeduh teh melati. Kadang, saat malam terlalu sunyi, ia duduk sendiri di bawah pohon mangga. Aku tahu kamu masih di sini, bisiknya ke udara. Dan angin pun menjawab, membawa bau melati, seperti senyum yang tak pernah pergi.